istri Nabi semuanya dikuburkan di tempat ini. Satu-satunya yang tidak di sini dikuburkan hanya satu, itu adalah istri pertama Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Itu dikuburkan di kota Makkah. Nama tempatnya adalah Ma'la. Kalau yang ini semuanya istri Nabi berada di sini. Anak-anak Nabi juga di sini dikuburkan. Termasuklah sahabat-sahabat Nabi yang syahid yang ada dari Badar dibawa juga ke sini. Dan kebanyakannya orang-orang yang ada di tempat ini, yang dikuburkan ini Bapak Ibu, adalah orang-orang yang dapat jaminan masuk surga. Itu makanya kalau masuk ke dalam itu sangat nyaman sekali. Nyaman sekali. Kenapa? Penduduknya itu dapat jaminan masuk surga. Surganya udah jelas. Kita ini aja yang nggak jelas surganya. Atau ada bapak-bapak sini udah dapat jelas surganya? Ada orang dalam. Nah, orang dalamnya pun nggak ketemu kita. Nah, jadi di dalam ini kuburannya tidak sama dengan di Pekanbaru Bapak Ibu. Nah, kalau dibandingkan dengan kuburan yang ada di Pekanbaru dengan kuburan Baki, jauh lebih bagus kuburan yang di Pekanbaru. Kalau di sini tumpukan tanah, lalu kemudian buat batu nisan, satu depan, satu belakang. Udah, itu aja, penanda saja. Kenapa bisa begitu? Karena tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Nah, jumlah orang yang dikubur di sini pada awal mulanya adalah berjumlah 10.000 orang. Jadi kalau ada orang meninggal di sini dikubur juga, iya, di belakang sekali. Tapi dia umurnya tidak lama, cuma 1 tahun. 1 tahun setelah dikubur nanti digali, diambil lagi. Karena cara menguburnya tidak sama dengan tempat kita. Kalau kita satu lubang kan begitu. Ini tidak dibuat pagar ya parit yang memanjang. Jadi dibuat dia kayak petak-petak begini. Nah, ditutup dengan dengan batu, ditutup sedemikian rupa. 1 tahun kemudian ini dibuka balik. Nah, jadi sisanya ini nanti dibuatkan satu tempat lagi, masukkan ke sana, masuk mayat yang baru. Begitu. Kalau yang orang meninggal belakangan ini. Nah, jadi apa hadis Nabi tentang ini? Sesungguhnya Nabi yang paling banyak berziarah ke kubur di sinilah. Jadi 2 minggu sebelum Nabi wafat, dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtub dijelaskan bahwa Nabi banyak berziarah ke tempat ini. Ziarahnya Nabi tidak sama dengan ziarah kita. Nabi berziarah sebelum subuh. Ada di sini yang berziarah sebelum subuh di Pekanbaru? Enggak. Ada punya rencana? Nah, masuk ke sini juga pakai salam sama di tempat kita kan. Assalamualaikum ya ahlat diyar wa inna insyaallahu lahikun. Inilah salah satu salam yang tak butuh jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu berziarah mengucapkan salam, jangan tunggu dijawab salamnya. Kalau sempat dijawab salamnya, pas kita ucapkan assalamualaikum ya ahlat kubur, datang dari kejauhan. Wow. Ini adalah kuburan Baki. Jadi kuburan Baki ini kalau sebutannya adalah Jannatul Baki, yaitu surga Baki. Karena orang-orang yang di sana adalah dapat jaminan masuk surga. Nah, Bapak Ibu, Nabi kamarnya dari sana, keluar Nabi ke sini sampai dia diikuti oleh Aisyah. Tak ada di tempat tidur, tak ada di Masjid Nabawi. Lalu diikuti diam-diam dari kejauhan. Dia melihat Nabi langsung masuk ke sini dan dia menyaksikan Nabi berziarah ke kuburan. Jadi apa hukumnya berziarah ke kuburan? Boleh. Berziarah ke kuburan boleh. Dulunya tidak boleh. Karena apa? Karena dulu orang berziarah itu beda-beda. Ya, ada yang menyembahnya dan macam-macam. Ini kuburan Baki. Nah, Bapak Ibu, kalau sampai sini, nah, masuk berziarah ke sana hanya laki-laki. Waktunya 2. Habis subuh dan ba'da asar. Ada yang mau berziarah nanti? Nah, ba'da asar. Kalau sekarang mungkin udah tutup nih. Ke jam 9. Ba'da asar langsung ke sana. Kalau enggak besok ba'da subuh langsung ke sana. Nah, di situ dikuburkan salah satunya adalah Imam Malik. Siapa Imam Malik? Yaitu Imam Mazhab Maliki. Kuburannya ada di dalam. Dan sahabat-sahabat utama Nabi, termasuklah Utsman bin Affan, juga dikuburkan di sana. Dia kubur dia tersendiri itu, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini orang kaya di kota Madinah ini, namun hanya sangat sederhana kuburannya. Apa pesannya Bapak Ibu? Ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala akan yang kita bawa. Apa kata Nabi dalam sebutannya?
Wa ma akala fa'afna wa ma labisa fa'afnai. Wa ma tasaddaqa fa'ataita. Apa yang kau makan akan busuk, yang kau pakai akan lapuk, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang kau dapatkan di sisi Allah. Saya ulangin. Apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen-momen begini kita belajar banyak dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di belakang ini ada dulu tanah kosong. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin dibangunkan istana nanti dalam surga, belilah tanah di belakang ini. Maka Utsman bin Affan lah yang membayarnya kurma yang ada di belakang ini semuanya. Apa kata Nabi? Karena ini akan dibangunkan masjid, membanal masjidah, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, rumah Allah, maka Allah akan membangunkannya istana dalam surga. Maka Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa wakaf infaknya itu dihitung belakangan lebih dari triliun. Kalau diberikan ke Salalawak sebanyak apa kayaknya? Banjir. Begitu banyaknya infak yang diberikannya, sehingganya para sahabat yang lain juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu, Bapak Ibu. Jadi sepulangnya kita dari tempat ini ke tempat kita masing-masing, ada masjid, ada musola, ada surau, ada rumah tahfiz, ada sekolah tahfiz, bantu. Sebenarnya kita bersedekah itu bukan untuk orang itu, bukan. Kita sedang menitipkan harta kita lewat mereka. Karena apa? Karena kalau kita yang akan mengantarkannya sampai menghadap Allah, tak lewat, Bapak Ibu. Ya, itu makanya kain kapannya pun, kenapa disebut kain kapan, Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu kenapa disebut kain kapan? Pakainya kapan-kapan. Ya, kain kapan itu pakainya kapan-kapan. Tidak berkantong, tidak berjahit. Maknanya apa? Tak ada yang bisa kubawa apapun kecuali amalmu yang telah engkau titipkan di tempat lain. Maka bersedekah itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Baik, berfoto. Baik, inilah Kuburannya Utsman bin Affan ba? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kuburannya orang terkaya tapi kuburannya sederhana.